Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kontrol kualitas sediaan obat tradisional. Nah, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya dan merujuk pada Permenkes 003 tahun 2010, di sini terdapat pengertian jamu, yang mana jamu merupakan obat tradisional Indonesia atau sering disebut juga dengan OTI. Nah, apa sih OTI itu sendiri? OTI sendiri merupakan bahan atau ramuan bahan yang digunakan untuk pengobatan atau pemeliharaan kesehatan berdasarkan pengalaman. Jadi di sini obat tradisional Indonesia itu hanya digunakan berdasarkan pengalaman atau turun-temurun atau bisa disebut juga secara empiris. Nah, kemudian bahan-bahannya itu berasal dari mana saja? Nah, di sini dapat diketahui bahwa bahannya itu bisa berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sarian atau sediaan galenik, ataupun campuran dari bahan-bahan tersebut yang pasti tidak boleh ada kandungan bahan kimianya. Apa saja produk obat tradisional yang wajib kita ketahui? Di sini ada 3 produk obat tradisional. Yang pertama itu berupa Simplisia, kemudian yang kedua berupa produk galenik, kemudian yang ketiga berupa produk jadi atau formula obat tradisional. Mari kita akan bahas satu persatu. Untuk Simplisia sendiri merupakan bahan alami yang digunakan sebagai obat. Nah, di sini bahan alaminya belum mengalami proses pengolahan apapun kecuali pengeringan, dan suhu pengeringannya itu tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Nah, Simplisia sendiri bisa berasal dari Simplisia nabati, Simplisia hewani, ataupun Simplisia pelikan atau mineral. Kemudian yang kedua, kita akan bahas tentang produk galenik. Nah, berbeda dengan Simplisia. Kalau produk galenik, dia merupakan lanjutan dari si Simplisia itu sendiri, ya, karena di sini produk galenik itu bisa berasal dari bahan nabati ataupun bahan hewani yang dibuat secara sederhana, misalnya sebagai ekstrak, tinktur, aqua aromatica ataupun lainnya. Jadi di sini ketika kalian sudah memperoleh suatu Simplisia, ya, baik itu masih berupa haksel ataupun sudah berupa serbuk, ketika dilanjutkan dengan proses ekstraksi untuk menghasilkan suatu ekstrak, maka sediaan tersebut menjadi produk galenik, ya. Atau bisa juga kalau misalkan tidak mau membuat ekstrak, bisa dibuat sebagai tinktur, aqua aromatica ataupun sediaan atau produk galenik yang lainnya. Nah, apabila sediaan itu sudah menjadi bentuk produk galenik, maka sudah siap untuk diproses lebih lanjut menggunakan teknologi formulasi, yang mana teknologi formulasi ini akan menjadi produk obat tradisional yang ketiga, yaitu berupa produk jadi atau berupa formula obat tradisional, yang mana nanti pada formula obat tradisional ini akan terdapat beberapa bahan tambahan, ya. Kemudian ini akan dibentuk menjadi suatu sediaan tertentu. Misalkan formulasi sediaan krim antibakteri dari ekstrak X seperti itu, ya. Otomatis pada pembuatan krim tersebut terdapat bahan-bahan tambahan. Jadi tidak hanya yang berasal dari tumbuhan itu sendiri atau zat aktifnya itu saja, seperti itu, ya. Kemudian bagaimana cara pembuatan jamu yang baik? Nah, untuk mendapatkan hasil jamu yang baik itu bisa dimulai dari pada saat kita pemilihan bahan, kemudian kita melakukan proses budidaya tanaman. Kemudian pada budidaya tanaman itu kita perhatikan nih lokasi tumbuhnya, kemudian bagaimana cara penanganannya, kemudian bagaimana cara memberantas hama dan penyakitnya, kemudian pengairannya dan lain sebagainya. Nah, hal itu juga akan berpengaruh terhadap mutu atau kualitas bahan baku
dari sediaan tersebut nantinya. Kemudian setelah proses budidaya itu ada proses panen. Nah, di mana pada proses panen ini juga kita harus memperhatikan nih kapan sih waktu panen yang cocok atau kapan sih waktu panen yang tepat. Kemudian bagaimana cara pemanenannya. Kemudian apakah dilakukan pada pagi hari, siang hari ataupun malam hari. Nah, di sini dapat dilihat dari kandungan kimia si tumbuhan tersebut baiknya dipanen pada kondisi apa. Misalkan nih tumbuh-tumbuhan yang mengandung minyak atsiri, otomatis dia tidak boleh dipanen pada siang hari karena pada siang hari itu kan bisa menyebabkan kandungan minyak atsirinya itu menguap seperti itu. Nah, setelah proses panen, selanjutnya ada proses pasca panen, di mana pada saat proses pasca panen ini kita perlu memperhatikan berbagai tahap untuk memperoleh suatu simplisia. Misalkan mulai dari pengambilan bahannya, kemudian bagaimana cara sortasinya atau mensortirnya ya untuk memisahkan dari tanaman yang akan kita gunakan dengan tanaman yang tidak kita gunakan. Kemudian setelah itu dilakukan pencucian ya. Pencucian juga harus diperhatikan bagaimana airnya, kemudian harus mengalir atau tidak, kemudian teknik pencuciannya seperti apa, seperti itu. Kemudian jika dirasa tanaman tersebut sudah bersih, maka bisa dilanjutkan dengan penirisan untuk mengurangi kandungan air yang ada di tanaman tersebut. Setelah itu kita lakukan perajangan untuk tanaman-tanaman yang memang memiliki ukuran yang besar. Nah, setelah dilakukan perajangan, kita lakukan proses pengeringan. Nah, di mana proses pengeringan ini bisa menggunakan oven dengan suhu yang terkontrol ya tentunya. Pada umumnya itu kurang dari sama dengan 60 derajat Celcius. Bisa juga menggunakan sinar matahari ataupun dengan cara diangin-anginkan. Nah, setelah dirasa tanaman tersebut kering atau telah memenuhi syarat kering dari suatu tanaman, misalkan pada daun itu sudah bisa diremah ya, artinya dia sudah kering dan kemudian warnanya sudah kecoklatan, maka selanjutnya kita lakukan proses sortasi kering, di mana proses ini untuk memisahkan bagian-bagian tanaman yang rusak akibat proses sebelumnya ya. Kemudian dihitung LOD atau susu pengeringannya. Setelah itu kita akan mendapatkan suatu simplisia ya, seperti yang seperti pengertian pada simplisia tadi kan dijelaskan bahwa simplisia itu merupakan tanaman yang sudah dikeringkan dan belum mengalami proses apapun ya, jadi hanya sampai proses dikeringkan saja. Nah, dari tahap-tahap tadi harus dilakukan proses pengontrolan mulai dari sortasi basah sampai ke sortasi kering. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan simplisia dengan standar atau kualitas yang bagus ya. Kemudian teknik pembuatan simplisia juga perlu kita perhatikan. Dan juga misalkan kita di suatu industri bisa kita menggunakan teknologi tertentu untuk membuat suatu simplisia tersebut. Nah ya, jadi di sini personil yang membuat simplisia juga harus dilakukan pembinaan agar apa? Simplisia atau bahan baku yang akan kita buat menjadi bahan jamu itu memiliki kualitas yang bagus atau memenuhi syarat mutu bahan baku. Nah, apabila telah memenuhi syarat mutu yang tentunya itu akan dilakukan evaluasi mutu pada simplisia, maka jadilah simplisia tersebut sebagai bahan baku jamu ya. Tapi perlu diingat bahwa syarat mutu dari simplisia tersebut harus terpenuhi terlebih dahulu agar jamu yang kita hasilkan juga memiliki kualitas yang bagus. Nah, terdapat pertanyaan nih, mengapa diperlukan penjaminan mutu bahan dan sediaan herbal? Ya, mutu bahan dan sediaan herbal ini perlu dijamin mutunya karena beberapa faktor. Yang pertama itu bahwa sediaan herbal itu biasanya campuran
banyak komponen ya. Jadi kandungan kimianya itu tidak hanya terdiri satu senyawa saja, bisa terdiri dari beberapa senyawa. Kemudian senyawa aktif umumnya tidak diketahui, apalagi kalau kita memang belum melakukan uji ya. Jadi untuk mengetahui senyawa aktifnya kita harus melakukan uji lebih lanjut. Kemudian analisis terhadap komponen aktifnya sulit dilakukan. Nah ya, jadi di sini biasanya pada tanaman itu memiliki suatu senyawa penanda atau marker ya pada tanaman sebagai pencirinya. Nah di sini memang harus dilakukan analisis terlebih dahulu agar kita mengetahui senyawa penandanya apa, atau kita bisa menggunakan acuan dari Farmakopeia Herbal Indonesia. Nah di sana sudah disebutkan juga senyawa marker dari suatu tanaman itu apa. Misalkan pada tanaman kunyit, dia senyawa markernya atau senyawa penandanya adalah kurkumin. Nah untuk tanaman yang lainnya mungkin bisa teman-teman cari di Farmakopeia Herbal Indonesia. Selanjutnya, material tumbuhan sangat bervariasi secara kimia dan biologis. Nah, tentunya dengan bervariasinya suatu tumbuhan, baik secara kimia maupun secara biologis, otomatis dia akan menghasilkan senyawa-senyawa yang bervariasi juga, seperti itu. Selanjutnya, ada kualitas dan sumber asal bahan baku sangat bervariasi. Nah, ini juga ditentukan pada saat proses penanaman. Nah ya, apabila kita melakukan proses penanaman di tempat A dengan proses penanaman di tempat B, apabila tanahnya berbeda, lokasi tumbuhnya berbeda, kemudian suhu dan yang lainnya berbeda, otomatis dia akan membuat kandungan yang ada di dalam tanaman tersebut juga akan berbeda konsentrasinya ya. Karena memang faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi si kandungan dari tanaman obat tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, metode pemanenan, pengeringan, penyimpanan, transportasi, ekstraksi, maupun efek terhadap kualitas. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kenapa pada saat panennya harus diperhatikan, kemudian kenapa pada saat pengeringannya juga harus diperhatikan, penyimpanannya, kemudian ditambah lagi proses transportasinya menggunakan apa, kemudian bagaimana cara membawa tanaman tersebut untuk sampai ke gudang bahan baku, kemudian bagaimana proses ekstraksinya. Nah, di sini dia akan mempengaruhi kualitas dari si simplicia tersebut. Selanjutnya ada bombastisitas atau hiperrealitas. Jadi terlalu kurang realistis, seperti itu maksudnya. Ya, jadi itulah sebab-sebab kenapa sih bahan baku pada sediaan herbal itu perlu dilakukan penjaminan mutu. Bagaimana sih alur manajemen dari mutu bahan baku? Nah, di sini seperti kita ketahui bahwa bahan baku itu bisa berasal dari mana saja ya. Bisa dari petani ataupun dari kebun yang memang sudah disiapkan untuk membuat bahan-bahan baku dari obat tradisional ya, seperti salah satunya itu ada di BPPO Tawangmangu. Nah, kemudian hasil produksi yang bisa langsung dari petani ataupun dari kebunnya itu sendiri, atau dilakukan pengadaan terlebih dahulu oleh bagian pengadaan bahan baku, kemudian baru dibawa ke unit pasca panen. Nah, setelah dia ada di unit pasca panen, maka selanjutnya dilakukan proses pasca panen ya, yang mana proses pasca panennya bisa dimulai dari sortasi basah sampai sortasi kering. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa setiap prosesnya memang harus dilakukan kontrol supaya untuk mengendalikan mutunya ya. Nah, setelah mutunya terkendali atau kualitasnya memenuhi syarat, maka bahan-bahan tersebut bisa digunakan untuk di rumah sakit, puskesmas, ataupun klinik saintifikasi jamu. Selanjutnya, kita akan bahas tentang kontrol kualitas bahan baku jamu.
Apa sih kontrol kualitas itu sendiri? Nah, di sini kontrol kualitas merupakan usaha atau proses untuk menjaga keajekan mutu produk. Jadi, supaya mutu produknya itu tidak berubah atau ajek seperti itu ya. Nah, kemudian kontrol kualitas ini dilakukan pada waktu mulai dari penerimaan, pembelian bahan, hingga siap diolah menjadi produk. Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa setiap prosesnya memang harus dilakukan kontrol kualitas seperti itu. Karena kadang kita tidak tahu, misalkan nih pada proses pengeringannya kita sudah sesuai, tapi pada saat proses sortasi basahnya atau pada saat proses pencuciannya kurang bersih, nah itu juga akan mempengaruhi dari kualitas si bahan baku tersebut. Jadi memang setiap tahapannya harus dilakukan kontrol kualitas. Kemudian yang dilakukan kontrol kualitas itu harus berupa simplisia murni, ya, yang memenuhi persyaratan. Nah, di sini untuk syaratnya sendiri, simplisia yang bermutu itu dapat dilihat di Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia, atau Materia Medika Indonesia. Jadi bisa teman-teman buka ya. Nah, misalkan kalian mau mencari kontrol kualitas dari temulawak. Nah, jadi di sana bisa kalian lihat berapa sih kadar air yang dipersyaratkan, ya, kemudian suhu pengeringannya berapa, seperti itu. Jadi bisa teman-teman lihat sendiri nanti di Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia, ataupun di Materia Medika Indonesia. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa kontrol kualitas suatu simplisia itu memang harus diperhatikan pada setiap tahapannya, ya. Agar apa? Ya, agar pada salah satu tahapannya tidak terjadi miss, atau misalkan disertasi basahnya dia sudah benar, tetapi nanti pada saat pencuciannya dia tidak benar, otomatis akan mengurangi kualitasnya ya. Jadi di sini dapat dilihat bahwa pada tahap sortasi misalkan ya, ini tahap sortasi, tujuannya apa sih untuk melakukan sortasi itu ya. Jadi kalau sortasi itu tujuannya untuk melihat nih, benar nggak sih tanaman ini yang akan kita gunakan, benar nggak sih ukurannya segini, seperti itu. Atau misalkan ada yang rusak ya, pada saat sortasi itu ada yang rusak, misalkan kemudian ada bagian tanah-tanahnya, seperti itu. Apalagi untuk yang rimpang-rimpangan ya, itu kan pasti ada tanah atau bahan organik asing. Jadi memang harus kita bersihkan. Jadi tujuannya untuk kebenaran bahan dan mengeliminasi bahan organik asingnya. Nah, lalu dengan tujuan tersebut, apa sih parameter quality control-nya, atau kita harus melakukan apa sih agar tujuannya itu tercapai, seperti itu. Jadi kita bisa melakukan pengamatan secara mikroskopis dan makroskopis ya. Kemudian kita juga bisa melakukan uji persentase bahan organik asing. Jadi dicek nih bahan organik asingnya masih ada atau tidak ya, untuk memastikan bahwa sortasinya itu sudah sesuai, seperti itu. Kemudian selanjutnya pada proses pencucian. Nah, di sini tujuannya untuk mengeliminasi cemaran fisik, mikroba dan pestisida. Nah, tentunya pada saat proses budidaya itu biasanya kan ada tahap pemeliharaan ya. Tahap pemeliharaan itu salah satunya memberikan pestisida agar si tanaman kita terhindar dari hama yang merusak, ya kan? Nah, maka pada saat proses pencucian kita harus pastikan pestisida yang kita semprotkan pada tanaman tersebut benar-benar sudah hilang atau sudah tereliminasi, seperti itu. Nah, bagaimana cara mengujinya ya? Yaitu dengan cara menguji angka cemaran mikroba atau residu pestisidanya. Kemudian pada tahap perajangan, nah di sini tujuannya untuk aspek kepraktisan dan grading, kemudian memudahkan proses berikutnya. Jadi memang ya, kalau misalkan proses perajangan itu untuk tujuan kepraktisan atau grading, jadi seperti ini. Misal untuk tujuan kepraktisan, misalkan ada tanaman yang memang lebar bentuknya, misalkan daun mangga. Daun mangga itu kan lebar ya bentuknya. Kalau misalkan tidak kita lakukan perajangan, otomatis nanti pada saat atau memasukkannya ke dalam wadah memerlukan banyak ruang ya.
Makanya kenapa harus dilakukan perajangan. Atau untuk grading. Grading itu artinya apa? Jadi untuk membuat ukuran yang seragam ya. Jadi supaya ukurannya itu seragam, maka dilakukanlah yang namanya grading. Kemudian selanjutnya mempermudah proses berikutnya. Nah, tentunya dengan dilakukan perajangan pada saat proses pengeringan dan sortasi keringnya nanti akan lebih mudah, apalagi pada saat proses penyimpanan. Nah, bagaimana sih kontrol kualitasnya? Ya, itu berarti dia dengan keseragaman bentuk dan ukurannya ya, karena di sini tadi terdapat proses grading kan, sudah di grade kan. Oh, ukurannya sekian nih. Oh, panjangnya sekian nih, misalkan seperti itu ya. Karena memang di perajangan itu ada ukuran-ukurannya tertentu. Misalkan suatu daun dia ukurannya harus sekitar kurang dari 2 cm. Nah, itu bisa kalian lihat lagi untuk tanaman yang akan kalian lakukan proses pembuatan simplisia itu ukuran perajangannya berapa. Tapi biasanya memang untuk daun ya sama. Yang penting memang daunnya itu tidak kecil, jadi itu dirajang seperti itu. Tapi kalau misalkan daunnya sudah kecil seperti daun katuk, daun kelor, itu tidak perlu dirajang lagi, ya. Atau kalau misalkan seperti rimpang ya, itu memang wajib dirajang. Kenapa? Karena kalau misalkan dia tidak dirajang, otomatis akan memperlama proses pengeringan. Apabila proses pengeringannya lama, otomatis potensi ditumbuhi kapangnya itu akan lebih banyak. Seperti itu. Dan proses perajangannya pun harus diselesaikan. Kenapa? Karena apabila dia dirajang terlalu tebal, khususnya untuk sejenis rimpang, itu akan menyebabkan fast hardening. Maksudnya dia di luarnya kering, tapi di bagian dalamnya masih basah, ya. Sehingga nanti mikroba-mikroba akan bisa masuk dan membuat cepat busuk seperti itu. Atau kalau misalkan terlalu tipis nih perajangannya, bagaimana? Nah, itu bisa membuat kandungan yang ada pada rimpang tersebut akan hilang, ya. Jadi memang harus sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Selanjutnya ada pengeringan. Nah, di pengeringan ini tujuannya adalah untuk mencapai kadar air kurang dari 10%, ya. Jadi kontrol kualitasnya itu dari tingkat kekeringan bahan dan kestabilan kandungan kimia, ya. Jadi ketika kalian melakukan proses pengeringan, maka untuk memastikan tanaman ini sudah kering nih, seperti itu, maka dapat diuji dengan kadar airnya. Apabila kadar airnya sudah kurang dari 10%, maka dia sudah kering, dan bisa dilihat juga dari nilai LOD-nya atau susut pengeringannya, ya. Selain itu dari tanda-tanda yang seperti yang saya sebutkan tadi, misalkan warnanya kecoklatan, atau untuk di daun mudah diremah seperti itu, ya. Atau pada rimpang itu mudah dipotek, ya. Itu salah satu ciri bahwa suatu simplisia sudah kering. Selanjutnya ada proses pengemasan. Nah, di proses pengemasan ini tujuannya untuk mencegah kontaminan dan menjaga kestabilan tingkat kekeringan. Jadi kontrol kualitas yang perlu dilakukan adalah dengan menguji angka cemaran mikroba dan persen kadar air atau susut pengeringannya, ya. Jadi apabila angka cemaran mikrobanya sudah memenuhi dengan syarat, kemudian kadar airnya sudah sesuai, susut pengeringannya sudah sesuai, maka bisa dilakukan proses pengeringan untuk disimpan dan digunakan untuk proses selanjutnya. Selanjutnya, kapan sih pemeriksaan mutu dilakukan? Ya, selain setiap tahap mulai dari sortasi basah sampai ke sortasi kering, pemeriksaan mutu juga perlu dilakukan usai proses pasca panen, artinya setelah proses pengeringan, ya. Bisa juga dilakukan pada saat penyimpanan, ya. Nah, jadi seperti ini, apabila simplisia sudah disimpan, maka dia tetap harus dimonitoring secara berkala, ya. Misalkan nih kalian mempunyai suatu simplisia yang usia simpannya itu sudah 1 tahun, maka itu perlu kalian lihat lagi nih apakah kualitasnya masih sesuai atau tidak, ya, seperti itu. Agar apa? Agar ketika digunakan tetap memiliki kualitas yang diharapkan atau kualitas yang bagus.
Nah, untuk acuan mutunya ini bisa kalian lihat di Farmakope Herbal Indonesia, kemudian kalau misalkan di Materia Medica Indonesia juga bisa. Ya, jadi persyaratan mutunya bisa kalian lihat di sini. Selanjutnya, bagaimana konsep jaminan mutu Simplisia? Ya, di sini bahwa Simplisia sebagai bahan kefarmasian harusnya memenuhi 3 parameter yang umum, ya, yaitu konsep pertama. Nah, suatu Simplisia itu harus memiliki kebenaran jenis atau identifikasinya, ya, melalui proses identifikasi berarti kan. Kemudian yang kedua, kemurniannya, ya. Kemurniannya ini dapat dilihat dari bebas kontaminasi kimia maupun biologis, serta aturan penstabilan, ya, baik dari wadahnya, penyimpanannya, dan pada saat proses transportasi, ya. Jadi Simplisia itu baiknya disimpan di wadah yang bagaimana? Nah, biasanya yang tertutup rapat, ya. Kemudian disimpan pada suhu berapa? Bagaimana cara menyimpanannya? Atau seperti di slide sebelumnya tadi, diletakkan di rak, kemudian disusun, diberi label, dan lain sebagainya. Ini sudah pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya pada saat proses pembuatan Simplisia. Dan bagaimana cara transportasinya, ya? Cara transportasi juga akan mempengaruhi mutu Simplisia. Karena apa? Karena apabila dilakukan transportasi melalui darat, misalkan kemudian alat transportasinya, misalkan mobilnya itu dalam kondisi terbuka, kemudian wadah dari Simplisianya itu tidak tertutup, misalkan kemudian hujan, lalu kena hujan, bisa membuat Simplisianya itu menjadi basah, dan otomatis itu akan merusak Simplisianya atau merusak mutu dari Simplisia tersebut. Jadi memang harus dikontrol proses transportasinya. Konsep yang kedua, bahwa Simplisia sebagai bahan dan produk konsumsi manusia sebagai obat atau dia bahan obat, ya, tetap diupayakan memenuhi 3 paradigma seperti produk kefarmasian lainnya. Jadi meskipun memang dia berasal dari tumbuhan, tetap saja apabila dia akan dikonsumsi oleh manusia atau digunakan sebagai obat, maka dia harus memenuhi 3 paradigma, yaitu quality, safety, dan efikasi, yaitu mutu, keamanan, dan manfaat. Ya, itu memang yang harus selalu kita terapkan untuk produk obat, ya, baik itu obat bahan alam maupun obat kimia. Konsep yang ketiga, bahwa Simplisia sebagai bahan dengan kandungan kimia yang bertanggung jawab terhadap respon biologis harus mempunyai spesifikasi kimia, yaitu informasi komposisi baik itu jenis dan kadarnya dari senyawa yang dikandungnya, ya. Jadi memang di konsep ketiga ini kita untuk mengetahui jenis dan kadarnya, ya, harus melakukan uji lebih lanjut, seperti itu. Selanjutnya, secara umum kontrol kualitas itu hanya meliputi dari 3 hal penting. Yang pertama, identitasnya, yaitu kebenaran bahannya. Ketika kalian mau membuat suatu sediaan, misalkan terdapat bahan yang hampir mirip, ya, misalkan antara kunyit dan temulawak, benar nggak sih yang akan kalian gunakan itu kunyit, ya? Atau benar nggak sih yang akan kalian gunakan itu temulawak? Jangan-jangan mereka tertukar, seperti itu, ya. Jadi harus benar-benar dipastikan lagi bahan atau identitasnya itu benar yang akan kalian gunakan, terutama untuk bahan-bahan yang memang memiliki bentuk yang mirip, ya. Selanjutnya yaitu kemurnian. Nah, di sini yang kita lihat yaitu ada atau tidak suatu kontaminan pada si Simplisia yang akan kita gunakan. Selanjutnya yaitu isi atau kandungannya, ya. Jadi apa senyawa aktif yang diketahui jumlahnya atau berapa batasannya, ya. Jadi memang untuk yang ketiga ini, ya, kita harus melakukan uji. Selain kita melihat dari pustaka acuan, ya, seperti MMI ataupun FHI, tapi kita tetap harus melakukan uji juga. Karena setiap tumbuhan dengan lokasi tumbuh yang berbeda, dengan unsur-unsur yang lain yang berbeda, otomatis dia isi atau kandungannya pun akan berbeda. Seperti itu. Nah, di sini terdapat standarisasi dan evaluasi kualitas dari obat herbal, ya. Jadi dapat dilihat bahwa kontrol kualitasnya ini bisa dilihat secara organoleptis, ya, meliputi warna, bau, rasa, dan lain sebagainya, ya. Kemudian secara
botanikal, ya bisa secara mikroskopis, secara makroskopis, seperti itu. Kemudian secara kimia, ya dilihat nih kadar airnya berapa, susu pengeringannya berapa, seperti itu. Lalu secara kimia, ya dilakukan analisis secara kuantitatif ataupun kualitatif menggunakan kromatografi seperti HPLC, kemudian spektro, kemudian TLC dan lain sebagainya. Kemudian ada juga evaluasi kualitas secara biologi, ya. Di sini berarti yang dilihat adalah kontaminasi mikrobanya, ya. Kemudian efek farmakologinya, kemudian kontaminasi dari bakteri dan lain sebagainya, seperti itu. Selanjutnya, di sini terdapat tabel potensial kontaminan yang harus diperhatikan, ya, atau kontrol kualitas dari suatu sedia obat herbal itu sendiri, ya. Adapun tipe kontaminannya mulai dari secara botani, mikroorganisme, mikrobotoksin, kemudian pestisida dan lain sebagainya. Ya, jadi di sini kita harus perhatikan nih tipe kontaminannya apa, kemudian contoh-contohnya yang menyebabkan dia menjadi sumber kontaminan itu apa, ya. Misalkan nih pada tipe kontaminan botanikal, ya. Contohnya dari Anthropa belladonna ataupun digitalis ataupun lain sebagainya. Kemudian pada sisi mikroorganisme, misalkan contohnya itu Staphylococcus aureus, E. coli, Salmonella, Shigella, Pseudomonas, dan lain sebagainya seperti yang tertera pada tabel. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja sih yang berpengaruh pada mutu simplicia? Ya, tentunya mutu simplicia itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya. Salah satunya itu faktor biologi, dan yang kedua itu ada faktor kimia. Kalau biologi itu bisa berasal dari identitas jenis atau spesies tanaman atau sumber simplicia yang akan kita gunakan. Kemudian lokasi tumbuh, ya. Lokasi tumbuh itu bisa dilihat dari lingkungannya, tanahnya, cuacanya, kemudian temperatur, cahaya, air, senyawa organik dan anorganiknya, ya. Kemudian periode panen, ya. Entah itu dipanen ketika 1 bulan, kemudian 3 bulan baru dipanen, atau dia tahunan, kemudian kapan pemanenannya, pagi, siang, sore, ataupun malam, kemudian bagaimana cara panennya, ya dapat dilihat di periode panen juga. Selanjutnya penyimpanan bahan tumbuhan, ya. Jadi proses penyimpanan bahan tumbuhan juga akan berpengaruh pada mutu simplicia. Karena apa? Ketika kalian asal menyimpan atau menyimpan di tempat yang lembab, otomatis dia akan membuat si bahan tanaman tersebut atau simplicia tersebut menjadi lembab, sehingga mutunya akan menurun. Selanjutnya, umur tumbuhan dan bagian yang digunakan. Nah, memang di beberapa tumbuhan ada yang zat aktifnya itu efektif pada umur sekian, misalkan pada waktu masih muda, atau memang pada waktu sudah tua, ataupun kapan seperti itu. Nah, jadi memang harus diperhatikan lagi, ya. Kemudian bagian tanaman yang akan digunakan, entah itu daunnya, batangnya, rimpangnya, ataupun lain sebagainya. Selanjutnya untuk faktor kimia. Nah, di sini untuk faktor kimia tentunya bisa dilihat dari jenis senyawa aktif di dalam bahannya, kemudian komposisi, kualitatif dan kuantitatifnya, kemudian kadar total senyawa zat aktifnya, ya. Otomatis kalau misalkan faktor kimia ini bisa kita lihat dari uji, ya, agar kita mengetahui secara lebih pasti. Selanjutnya terdapat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 661 tahun 1994 tentang persyaratan obat tradisional. Jadi untuk obat tradisional memang biasanya menggunakan dalam bentuk rajangan atau bentuk yang lainnya, ya. Ini saya contohkan untuk yang bentuk rajangan, ya. Di sini dapat dilihat bahwa bentuk rajangan itu sendiri apa, ya. Rajangan itu merupakan sediaan obat tradisional berupa potongan simplicia, campuran simplicia atau campuran simplicia dengan sediaan galenik yang penggunaannya dilakukan
dengan pendidikan atau penyeduhan dengan air panas, atau misalkan kalian maunya tidak dalam bentuk rajangan, ada dalam bentuk yang lainnya. Jadi kalian bisa lihat di Permenkes ini ya. Ini hanya saya contohkan satu saja untuk yang rajangan. Nah, di Permenkes ini dapat diketahui bahwa untuk sediaan obat tradisional yang berupa rajangan itu kadar airnya tidak lebih dari 10% ya. Nah, ini dapat dilihat pada Farmakopedia Indonesia atau Materia Medika Indonesia. Kemudian syarat angka lepeng totalnya tidak lebih dari 10, kemudian angka kapang kambirnya tidak lebih dari 10, mikroba patogennya harus negatif. Jadi tidak boleh ada mikroba patogen pada sediaan rajangan ya. Kemudian aflatoksinnya tidak lebih dari 30 bagian per juta atau BPJ ya. Untuk lengkapnya bisa teman-teman buka di Permenkes nomor 661 tahun 1994. Nah, selanjutnya persyaratan mutu bahan baku jamu sesuai Farmakopedia Herbal Indonesia. Ini poin pentingnya ada di susu pengeringan, kadar abu total dan abu tidak larut asam, kemudian kadar sari larut air dan kadar sari larut etanol dan kandungan kimianya. Jadi untuk syarat-syarat ini dimiliki oleh masing-masing tanaman ya. Jadi teman-teman bisa lihat sesuai dengan tanaman yang akan kalian gunakan. Nah, selanjutnya kita akan melihat nih parameter mutu dari Simplician nabati. Itu apa saja? Bisa dilihat dari nama latinnya, uraian bahannya, nama daerahnya, gambaran makroskopis dan mikroskopis, kemurniannya ya. Nah, kalau kemurniannya bisa dilihat dari poin-poin berikut ini. Bisa dari kadar abunya, kadar sari larut airnya, kemudian kadar sari larut etanolnya, bahan organik asing, kemudian kemarahan mikroba, aflatoksin, residu pestisida, dan lain sebagainya, ataupun logam berat ya. Selanjutnya dapat dilihat juga dari suhu pengeringannya, kemudian kadar airnya, zat identitas ya atau zat penandanya, kemudian pengeringan tertentu, cara penyimpanannya bagaimana ya. Jadi parameter-parameter inilah yang akan mempengaruhi mutu dari Simplician nabati. Nah, memang kenyataannya penanganan lepas panen atau pasca panen tanaman obat di masyarakat umumnya masih belum memenuhi persyaratan ya. Apalagi untuk masyarakat-masyarakat yang menanam tanaman obat, tapi mereka tidak tahu bagaimana kontrol kualitasnya ya. Kadang ada, bahkan banyak sih masyarakat yang melakukan penanganan tanaman obat itu kurang tepat. Salah satu contoh yang sering dilakukan oleh masyarakat yaitu melakukan proses pengeringan ya. Proses pengeringan yang biasa mereka gunakan itu di depan rumah, misalkan mereka punya halaman yang lebar ya. Dikeringkanlah di situ tanpa alat mungkin misal ya, otomatis kan itu debu dan lain sebagainya bisa menempel. Atau mereka sudah menggunakan alas nih misalkan, tapi di sebelah tempat mereka lakukan pengeringan itu adalah jalan raya, yang mana jalan rayanya misalkan belum diaspal ya, atau masih dalam bentuk jalan yang banyak debunya apabila dilewati oleh motor ataupun kendaraan lainnya. Nah, otomatis kan debu-debu tadi akan menempel pada tanaman yang sedang kita keringkan, atau bahkan mereka mengeringkannya di lokasi yang memang gampang dijangkau oleh ternak, misalkan ayam, kambing, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Otomatis hal tersebut akan menyebabkan kualitas atau mutu dari tanaman yang mereka buat itu rendah. Akibatnya apa? Jamu tersebut menjadi tidak berkhasiat atau bahkan membahayakan konsumen. Ya jelas, dari bahan bakunya saja dia sudah memiliki kualitas yang rendah atau bahkan kualitasnya tidak ada ya, tentu akan menyebabkan senyawa aktifnya juga akan rendah ya, sehingga jamunya tidak berkhasiat, atau bahkan kalau misalkan kontrol kualitasnya memang tidak dilakukan, ya akan membahayakan konsumen yang meminumnya seperti itu.
lalu apa sih pentingnya kontrol kualitas dari bahan baku jamu yang kita gunakan tadi? Ya, ya tentu untuk mendapatkan produk yang memiliki quality, safety dan efikasi yang bagus. Nah, sehingga produk jamu yang berkualitas maka membutuhkan bahan baku yang berkualitas juga. Seperti yang kita ketahui bahwa senyawa metabolit sekunder dalam suatu tanaman itu berjumlah puluhan bahkan ratusan jenis yang masing-masing jenisnya itu memiliki metabolit sekunder yang mempunyai fungsi tertentu yang spesifik, maka perlulah kita lakukan standarisasi. Ya, standarisasinya dapat dilakukan berdasarkan senyawa aktif yang telah diketahui atau hanya cukup senyawa markernya atau senyawa penandanya saja. Nah, suatu simplisia untuk dapat digunakan sebagai bahan baku obat tradisional atau obat bahan alam ataupun obat herbal, maka produksinya harus kontinjung, ya. Kemudian selain itu kualitasnya harus stabil dari waktu ke waktu, jadi tidak boleh berubah. Selanjutnya, bagaimana sih untuk memperoleh kualitas yang stabil, ya? Jadi memang harus dilakukan standarisasi dari raw material, ya, dari mulai pemilihan benih atau bibit, kemudian lokasi tumbuh atau lahannya, ya, kemudian bagaimana cara budidayanya juga. Nah, untuk standarisasi ini ada beberapa poin, ya. Yang pertama itu standarisasi botani atau genetis, itu bisa dari ketepatan genusnya, spesiesnya, varietas, dan kultivarnya. Jadi untuk memperoleh spesies yang sama, maka kita harus memastikan dulu nih, ya, spesies yang kita gunakan itu spesies apa, ya. Kemudian standarisasi fitokimiawinya, ya, jadi harus melakukan pengembangan wilayah produksi berbasis bioregional atau melakukan standarisasi metode kultur teknik berdasarkan ketentuan WHO. Bisa menggunakan GAP, Good Agricultural Practice, atau organic farming. Selanjutnya, penyediaan bahan baku berkualitas. Tentunya ini bertujuan untuk memperoleh bahan baku yang berkualitas. Nah, jadi ini untuk jangka pendek dan jangka panjang. Kalau untuk jangka pendeknya, yaitu dengan pemetaan sentra produksi bahan baku, pola supply chain atau melalui jaringan-jaringan perusahaan ke pemasoknya, kemudian atau melalui kelembagaan. Kemudian dengan jaminan mutu melalui Certificate of Analysis dari bahan baku produk yang kita punya, ataupun dengan fingerprint. Lalu untuk jangka panjangnya apa? Bisa dengan regionalisasi sumber bahan baku atau melalui clustering, kemudian penerapan GAP atau Good Agricultural Practice, atau melalui penjaminan mutu seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi, pada intinya, standarisasi itu dapat dilakukan pada 3 proses ini. Proses budidaya, pembuatan simplisia, proses penanaman, ya. Budidaya bisa dilihat dari pemantauan lokasi tanaman, ya, bisa dilihat dari ketinggian dan jenis tanah yang digunakan. Kemudian cara budidaya, ya. Di cara budidaya ini biasanya ada jarak tanaman, ya. Kemudian kultur teknis naungan, ya, biasanya ada kayak naungan seperti itu. Kemudian pemberian pupuk, kemudian pengairan, ya. Selanjutnya ada tata cara panennya. Bagaimana sih cara panennya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian metode pembenihan dan pembibitannya, ya, termasuk kultur jaringan, ya. Jadi di sini memang harus sesuai. Selanjutnya itu pengendalian hama dan penyakit. Jadi pengendalian hama dan penyakit ini memang memerlukan penggunaannya pestisida. Makanya nanti pada saat kontrol kualitasnya harus dipastikan bahwa pestisidanya itu sudah benar-benar hilang. Kemudian pada saat proses pembuatan sintesia itu dimulai dari proses pencucian, sortasi, ya, pengubahan bentuk, pengeringan, kontrol kualitas penyimpanan, kemudian inovasi teknologi sampai ke penyimpanan, ya. Ini semua sudah saya jelaskan
di sebelumnya, jadi teman-teman bisa pahami lagi. Selanjutnya ada juga standarisasi pada tanamannya. Nah, kalau dari tanamannya ya mulai dari pemeliharaan tanaman, kemudian uji keseragaman dan kestabilan, uji multilokasi, kemudian sampai ke teknologi konservasi dan kelestarian. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.